Selamat pagi teman-teman. Di sini saya menjelaskan tentang K3LH. K3LH singkatan dari keselamatan kerja dan lingkungan hidup, yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja. Tujuan K3LH: 1. Menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. 2. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang bekerja. 3. Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan. 4. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat kerja. Undang-Undang K3LH, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur dan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Peraturan tentang kerja K3LH. 3. Peraturan perlindungan tenaga kerja. 1. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas, termasuk jenis perlindungan sosial, karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. 2. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Ketiga, perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Penyelenggara program jaminan sosial. 3. Perlindungan ekonomi atau jaminan sosial. Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Identifikasi penyelenggaraan prosedur K3. Pertama, standarisasi. 2. Inspeksi. 3. Riset. 4. Pendidikan dan latihan. 5. Prusasi. 6. Asuransi. Identifikasi perilaku mencurigakan terhadap K3. 1. Mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. 2. Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. 3. Mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja. 4. Mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. K3LH pada penggunaan komputer. Posisi tangan pada mouse. Ketika menggunakan tangan pada posisi tidak mengantung atau lebih rendah dari mouse, usahakan agar posisinya sejajar antara pergelangan tangan dan mouse. K3LH pada penggunaan komputer. Posisi badan di depan komputer. Posisi tubuh saat berada atau sedang menggunakan komputer. Badan pada posisi tegak di depan komputer dan jarak pandang antara mata dan monitor sekitar 35 atau 60 cm. K3LH pada penggunaan komputer. Posisi tangan pada keyboard. Penggunaan keyboard yang benar seperti pada penggunaan mouse. Ketika menggunakan keyboard, usahakan agar selalu sejajar.